The End of Paradise. Inilah yang akan dirasakan ketika pembangunan saat ini tidak selaras dengan lingkungan. Di abad 21 ini, bumi mengalami krisis lingkungan. Banyak yang telah terjadi dan perlu dilakukan keselarasan dengan lingkungan. Indonesia menjadi salah satu pusat biodiversitas laut dunia karena kekayaan flora dan fauna lautnya yang sangat besar. Salah satunya, terumbu karang dengan perkiraan luasannya di Indonesia adalah 2,5 juta hektar. Adanya terumbu karang, pantai terlindungi dari erosi, sumber makanan bagi jutaan orang terpenuhi, dan pendapatan pariwisata Indonesia pun besar. Sayangnya, sepertiga dari terumbu karang di dunia telah sakit atau telah hilang, dengan perkiraan 70%-nya dapat mengalami nasib yang sama pada tahun 2030. Tren kondisi tutupan karang hidup mengalami penurunan karena pemanasan suhu permukaan air laut sehingga terjadi fenomena bleaching. Di Indonesia, fenomena bleaching terakhir terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Secara umum, kondisi terumbu karang di wilayah selatan dan barat Indonesia, terutama barat Sumatera, mempunyai kondisi yang buruk. Hal ini terkait dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, yaitu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan lokasi yang rentan terhadap fenomena bleaching. Faktor alam seperti coral bleaching atau pemutihan karang terjadi karena perubahan suhu yang mencapai 1 hingga 2 derajat Celcius, polusi, dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan. Tak hanya faktor alam, kerusakan terumbu karang juga kerap terjadi akibat kegiatan antropogenik, yakni bencana yang dilakukan karena kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pencemaran air dan tumpukan sampah, serta kegiatan di area wisata yang merusak. Menurut data The Status of Indonesia Coral Reefs tahun 2019, Indonesia bagian barat memiliki 30,44% terumbu karang dengan status buruk. Sementara perairan Indonesia bagian tengah memiliki 35,2% terumbu karang dengan status buruk. Dan perairan Indonesia Timur dengan 32,24% terumbu karang yang berstatus buruk. Kondisi terumbu karang yang kian mengalami penurunan, perlu adanya peran generasi muda dalam mendukung Sustainable Development Goals, khususnya tujuan nomor 14 demi tercapainya ekosistem kelautan yang baik, yang salah satunya dapat terwujud melalui ekosistem terumbu karang. Mahasiswa sebagai agent of change dapat turut terlibat dalam perwujudan program kerja organisasi mahasiswa. Ayo, pergerakan mahasiswa melalui organisasi mahasiswa dewasa ini sangatlah dibutuhkan, terutama dalam memunculkan ide inovatif dan solutif. Pelestarian terumbu karang dapat dimulai dengan membuat sosialisasi, edukasi, dan menciptakan pariwisata yang bijaksana. Dengan mengusung Prokor, Protect Coral Reefs, peran organisasi mahasiswa dalam perancangan program kerja pelestarian terumbu karang berlandaskan sustainability untuk mendukung SDGs poin ke-14. Prokor hadir mendukung pembangunan berkelanjutan untuk melestarikan terumbu karang. Dengan berlandaskan sustainability, Prokor menjadi wadah pelestarian terumbu karang untuk mewujudkan ekosistem kelautan demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai Indonesia Maju 2030.